kasih membantu kita dalam kelemahan kita. Roma 8, saudara. Saya ngomong sama Tuhan, kasih aku satu tanda. Kekang di dalam jiwa, dalam daging saya. Tiba-tiba saya ingat buah roh. Ingat ya, ada 9, kasih, sukacita, damai sejahtera. Langsung saya lompat ya. Buah nomor 9 namanya pengendalian diri. Tuhan, kau kan tahu sejarahnya saya. Saya dulu kalau marah itu bisa berkelahi itu langsung gelut sama orang itu. Antara marah sampai gelut itu cuma 3 detik saja. Aku butuh pengendalian diri, aku tidak berdaya, aku ngaku. Tuhan tidak akan menolongmu sebelum engkau membawa kelemahanmu dan ngaku apa adanya. Kita jangan datang di mejanya Tuhan, lalu kita bela diri. Susah diobati oleh dokter. Kalau dokter tanya, sana sakit apa? Enggak tuh. Loh, gimana dokternya periksa? Dokter jangan tuduh saya sakit. Loh, kenapa Anda datang ke ruang praktek saya kan minta berobat? Kalau sama Tuhan, Tuhan harus jujur. Katakan jujur. Jujur. Apa adanya? Katakan apa adanya? Apa adanya? Katakan transparan. Transparan. Ya, dan rendah hati. Rendah hati. Datang tuh bertobat. Serahkan barang-barang terlarangmu. Beritahukan kepadanya kelemahanmu. Dan minta sungguh-sungguh dikau diubah oleh Roh Kudus. Berniatlah untuk berubah, tapi bukan dengan kekuatanmu. Minta kuasa Roh Kudus menjamah. Hari itu, di mobil saya sudah mau turun. Kalau zaman dulu saya langsung turun. Saya sudah ambil setang mobil itu, nggak bagus, ini jangan dicontoh di rumah. Saya sudah mau turun, tiba-tiba saya merasa salah ini. Saya nangis, malu saya. 5 orang itu kira saya pengecut. Mobil saya diludahi, untung semua Tertutup. jendelanya sudah tertutup. Kalau nggak kan kena ke saya, nanti mandinya susah. Mobil saya diludahi. Dan dia sumpah serapah bilang saya penakut lah segalanya. Dalam hati saya menangis berkata, kau tahu aku bukan penakut, tapi aku takut melukai Allah lagi. Tangan saya udah pegang stang begini, satu sudah mau buka pintu. Ini sudah mau keluar Jackie Chan-nya. Saya membuat perjanjian di tengah hujan ludah di mobil saya. Saya diludahi oleh orang-orang bule waktu itu. Dan saya menangis dan berkata, Tuhan, Engkau harus mengendalikan kuda ini. Jadikan dia domba. Tolong aku tidak akan mau mukul orang lagi seperti zaman dulu. Saya lepaskan stang. Kasih aku kekang yang suci seperti kuda itu kan, kasih kekang di sini supaya dia bisa disetir kanan kiri. Kasih aku kekang ya Tuhan, pengendalian diri. Tahu nggak sejak hari itu, saya nggak tahu apa yang terjadi. Lompat cerita, suatu hari saya terpancing emosi lagi. Ini masih saya zaman bayi rohani ya. Kalau sekarang sudah hampir nggak pernah terjadi. Puji Tuhan. Suatu hari waktu saya emosi, sebelum saya memarah, itu perut saya bisa kram, tahu nggak? Sejak hari itu, setiap kali saya mau emosi, perut saya selalu kram hingga hari ini. Dan setiap kali saya berniat untuk jatuh dalam dosa atau kebiasaan buruk apa, badan saya itu bisa merasa seperti merinding, menggigil, meriang. Padahal nggak kedinginan. Aneh loh itu. Roh Kudus itu nyata di dalam badan kita, di daging kita. Dia itu seperti kekang kuda, seperti tali les dan kekang pada keledai liar. Itu sungguhan. Tapi pertanyaannya begini, apakah berarti Pastor Philip tidak bisa berdosa lagi? Bukan. Tapi untuk saya berdosa itu, saya perlu berusaha lebih keras. Karena sekarang Roh Kudus di dalam diri saya, yang Tuhan ambil dari saya. Satu orang Ukraina, ini 50 orang, ini 30 orang, saya tumpang tangan begini, dan mereka semua berdoa sama-sama pegang pundak temannya. Itu orang-orang seperti domino jatuh rebah di tanah seperti Yesus waktu mau ditangkap sama 500 orang dengan pentung semuanya. Yesus berkata, siapa yang kau cari? Yesus. Dan Yesus berkata, akulah dia. Boom! Semuanya rebah. Bukan cari manifestasi, tapi ada kuasa. Bukan roh agamawi, tapi ada kuasa. Saya nggak pernah mengalami itu sebelum saya menerima Pentakosta. Itu orang Rusia dan Ukraina itu rebah sama-sama. Nangis semuanya, peluk-pelukan, siapa ngerti hari ini mereka perang. Tapi gereja sudah dipersatukan antara dua negara itu. Saat itu paling tidak di konferensi tersebut. Wow. Ada pemakaian Tuhan dari sejak Pentakosta. Bukan sekedar masuk ke surga,
Ada apa, Bapak Ibu? Ada pemakaian. Katakan lagi, ada apa? Ada pemakaian. Siapa ingin dipakai Tuhan secara luar biasa dari tanah karo Tuhan, misionaris yang hebat? Kasih tepuk tangan Tuhan. Berarti bahasa roh itu tafsiran, bukan terjemahan. Makanya itu di dalam ibadah di gereja tempat saya gembalakan, menyembah di dalam roh, kami tahu